Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kurikulum. Jadi, apa itu kurikulum? Kurikulum itu merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Singkatnya, kurikulum itu adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Yang namanya rencana itu pasti mempunyai konsep. Nah, konsep kurikulum itu meliputi substansi atau isi dan materi pembelajaran yang dipandang sebagai rencana pembelajaran dan pengalaman belajar bagi peserta didik. Atau dengan kata lain, konsep kurikulum itu berarti semua kegiatan yang disediakan untuk peserta didik dan ditanggung-jawabi oleh sekolah. Selanjutnya yaitu teori belajar yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme ini adalah teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Misalnya, seorang siswa yang belum bisa membaca. Seberapa besar gurunya berusaha untuk mengajarinya dalam membaca, namun siswa tersebut gagal mendemonstrasikan kemampuannya dalam membaca, maka siswa tersebut belum bisa dikatakan telah belajar. Ia dikatakan telah belajar apabila ia menunjukkan perubahan tingkah laku dari yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori ini lebih menekankan bagaimana proses dan upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya, guru mendorong siswa untuk berdiskusi tentang materi yang telah dipelajari, kemudian meminta siswa untuk memberikan ide atau pendapat yang mereka miliki, dan hal-hal lain yang membuat siswa terus bergerak atau menggunakan logikanya dalam pembelajaran. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori humanisme. Teori ini lebih menekankan kepada sisi perkembangan kepribadian manusia. Misalnya, guru memperhatikan dan memberikan motivasi belajar kepada siswanya, atau memberikan penjelasan kembali kepada siswa yang belum paham, dan mampu memahami karakter dari setiap siswanya. Kemudian, teori yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Misalnya, dengan mengembangkan pikiran siswa bahwa belajar akan lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksikan sendiri pengalaman dan keterampilan barunya. Pembahasan selanjutnya yaitu pembelajaran dalam kurikulum Indonesia. Jadi, pembelajaran dan kurikulum itu beda ya teman-teman. Pembelajaran itu tentang bagaimana cara menyampaikan. Pembelajaran itu sendiri mencakup metode, tindakan belajar mengajar, dan prestasi. Sedangkan kurikulum itu tentang apa yang akan diajarkan dan mencakup program, rencana, dan isi pelajaran. Atau singkatnya, pembelajaran itu ada di dalam kurikulum. Setiap kurikulum memiliki konsep pembelajaran yang berbeda-beda. Misalnya, pada kurikulum 13, kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Sedangkan kurikulum Merdeka berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami dan menguatkan kompetensinya. Baik, itu tadi penjelasan tentang kurikulum dan pembahasan lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.